Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi orang yang muslim. Kita telah berusaha mencari jalan untuk taat dan takut kepada Allah, sehingga kita pelajari satu masalah. Ketika Allah bertanya kepada nafsu, siapa engkau, siapa aku? Maka nafsu inilah rupanya yang menjadi masalah bagi manusia untuk takluk kepada Allah. Jadi nafsu ditanya, engkau yang engkau, aku yang aku. Maka nafsu ini, betapa sombongnya nafsu. La yadkhulul jannah man qala bil qalbi mithqala dzarratin kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa saja yang pada hatinya masih terdapat sebesar debu rasa sombong. Kesombongan ini menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongan diri ini pula menjauhkan diri kita untuk taat dan takut kepada Allah. Karena sombong menutup segala-galanya. Allah menyatakan sombong itu adalah selendangku. Jadi kalau sombong selendang Allah, pakaian Allah, jangan coba-coba kita ingin pakai pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan menutup antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah berusaha mencari jalan menutupi agar supaya kita tidak sombong, tidak ujub, ria, ya, tidak kibir. Kibir itu sombong. Supaya kita tidak sum'ah, tidak sangka buruk, untuk kita cinta dengan Allah. Ketika kita mempelajari amanah billah, beriman dengan Allah, berapa malam kita selusuri, rupanya tidak mudah berkata begitu saja beriman dengan Allah. Sebagaimana imannya orang-orang yang jahil, beriman kepada Allah, tapi Allah menyatakan bukan dia orang yang beriman. Ayat-ayat itu selalu kita baca, selalu kita ulang. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan di antara manusia itu kata Allah berkata beriman dengan Allah. Ini bermain di bibir lidah kita, di bibir kita. Baik penipu, baik pendusta, baik pengkhianat, ya, baik pendurhaka kepada Allah, penzina, segala-galanya bermain di lidahnya beriman dengan Allah. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin, itu orang yang beriman. Jadi iman kalau dengan suatu proses cerita, dengan perkataan, tanpa pelaksanaan sangat mustahil. Dan iman juga dengan perkataan dan pelaksanaan tanpa merasa rasa takut dan taat, rasa takut dan malu kepada Allah, sangat mustahil untuk menuju jalan taat. Sangat mustahil. Ketaatan itu ketika seseorang merasa takut dan merasa malu. Sebagai contoh, seorang kerja di kantor, dia merasa takut nanti kondisi tidak baik,
Nanti dicatat kondisinya tidak baik dalam pekerjaan. Takut kalau nanti nilainya tidak baik, tidak dinilai oleh atasan pekerjaan yang baik. Malu kalau nanti diceritakan ketidakbaikannya. Akhirnya dia taat kerja di office, kerja di kantor, subuh-subuh dan turun untuk mentaati peraturan. Dari tata tertib pakaian dipakainya, baik tali pinggangnya pun dicantikkannya, sepatu mengkilatkannya, celana sudah dobi bagus, baju dikasih emblem lagi, kasih nama, kasih pangkat lagi, kasih bintang ditegakkan di pundaknya. Wah, bukan main bangganya. Jam 8, jam 7 udah berdiri berbaris di lapangan untuk apel. Semua dengan sepatu yang mengkilat, takut diperiksa, geladi bersih nanti. Kalau komandan upacara masuk lapangan untuk memeriksa, timbul rasa takut, malu nanti kalau ditegur. Ketika sudah mulai berbaris, komandan upacara masuk lapangan, pasukan disiapkan. Mereka sudah berdiri dengan tegak lurus, nggak perlu diperintah lagi, nggak perlu diperintah lagi, mereka dengan lurus sendirinya. Bayangkan, untuk manusia saja dia boleh berbuat demikian, bagaimana pula kepada Allah? Diatur hari-hari sok mendapatkan lurus dan tidak pernah lurus, tidak pernah rapat, lurus yang sempurna tak pernah. Dan kesadaran tidak ada, kedisiplinan tidak ada. Manusia yang tidak takut kepada Allah itu jadi setiap sholat ditunjukkan lurus dan rapatkan setiap sholat. Padahal manusia yang takut dengan manusia, ketika dia berbaris tidak perlu ditunjukkan, dia sendiri mengatur barisannya dengan lurus. Semua pakaian bagus, cantik, remnya, tali pinggangnya mengkilat, udah dibersihkan. Kenapa? Menghadap komandan. Apapun diperintahkan dilaksanakan. Hormat bendera, hormat pandang bendera, dinaik, naik bendera ke atas, diangkat ke atas, turun bendera ke bawah, turun juga. Begitu taatnya manusia dengan manusia. Tapi kita ada kepada Allah, tidak ada sama sekali. Mana mungkin ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana mungkin? Maka layak kalau isi dalam api neraka jahanam itu penuh dengan manusia itu layak. Maka dia layak, tidak layak masuk surga itu layak, tidak layak. Ilahi ila stawil firdaus silahkan. Tuhanku, aku tak layak masuk surga. Mana layak? Maka itu khadir memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pelajari untuk mencari rasa takut kepada Allah. Enggak juga pernah rasa takut. Diberikan kesadaran bahwa mata tidak berdaya, telinga tidak kuasa, tidak berdaya, tubuh tidak berkuasa, tidak berdaya, kehidupan tidak berkuasa, tidak berdaya kecuali Allah yang Maha berkuasa, Malikul Quddus Salam. Tetapi kita masih juga tidak takut. Mungkin sudah lama kita menjadi binatang yang Allah nyatakan ulai kekalahan mereka itu binatang, kata Allah. Dan orang yang tidak pernah rasa malu dan takut di bawah daripada binatang. Karena binatang tidak punya rasa malu, layak karena dia binatang. Anjing, babi, tidak pernah rasa malu dia, karena dia binatang, bangsa binatang. Takut tidak. Kendati pun dia siapkan, kita siapkan untuk membakar diri. Kendati pun kita siapkan pisau untuk memotong dirinya. Kendati pun kita akan membakar dirinya. Kita tak pernah takut. Malu apakan lagi? Bangsa manusia yang tidak punya rasa malu dan tidak ada rasa takut lagi, di bawah daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu binatang, bahkan lebih bawah daripada binatang. Nah, sekarang kita di mana? Yang perlu kita tanyakan bukan orang lain, diri kita. Di mana kita sebenarnya?
Yang perlu kita introspeksi diri kita, kemana kita sebenarnya? Siapa sih diri kita ini? Manusia atau binatang kita? Hari-hari ketika kita diberikan suatu peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat suara-suara ulama, lewat suara-suara orang yang tahu, lewat kitab-kitab, buku-buku, catatan-catatan maju cendekia awal, kamu baca dia juga tidak ada proses perubahan. Sudah bertahun-tahun kita dan tua kita, sudah hampir mati kita, sudah dekat ke liang kubur kita, tak pernah kita berpikir bagaimana kita menghadap Tuhan nanti. Kita pelajari semua amanna billah wa malaikatihi wa kutubihi, kita belajar. Untuk apa kita belajar sebenarnya? Untuk apa? Jawabnya kita pelajari itu untuk supaya dapat menghancurkan hati yang keras, hati yang beku ini. Batu yang keras diteteskan air hari demi hari, hancur, berlubang dia. Besi yang berkarat diasah hari-hari, pagi petang, mengkilat dan bercahaya tajam dia. Tapi diri ini dengan apa pula mengasah? Hati ini dengan apa pula menghancurkannya? Apakah sudah ditutup oleh Allah pintu taubat buat kita? Pintu berhenti untuk berbuat maksiat, pintu supaya bergetar hati ketika dibacakan nama Allah, ketika disebut nama Allah, apakah sudah beku? Ayat Allah kita baca hari-hari kita baca. Dalam satu hari paling sedikit 5 kali, 17 kali kita baca berterusan. Al-Quran Al-Fatihah 17 kali dibaca. Ayat-ayat lain entah berapa kali kita baca. Tetapi perubahan kita tidak pernah ada. Apa perubahan kita ketika kita sholat? Semakin hari semakin sholat, semakin hari kita sholat. Apa sih perubahan kita kepada Allah? Asyik atau tidak kita? Pernahkah kita asyik merasa sholat? Pernahkah kita rindu untuk sholat? Pernah kita kepingin menambah untuk sholat? Ketika kamu makan saja begitu asyik, semakin asyik kepingin menambah makan karena lazat dan nikmat. Ketika engkau beristri, tak ada istri, kau cari supaya dekat, supaya nikmat bersama. Apa saja kau pernah merasakan nikmat, ingin mengulangi dan kepingin menambah. Tetapi kenapa di dalam iman kepada Allah tidak pernah bertambah? Apakah kita iman bunga-bunga plastik? Semakin hari disiram, tidak berubah. Bahkan plastiknya yang berubah, warnanya pudar. Karena iman yang ada iman plastik, tempeleri, keterpaksaan karena keturunan orang Islam yang mengucapkan syahadat, yang bersaksi wa asyhadu Muhammadur Rasulullah tetapi menghina Rasul, yang bersaksi asyhadu la ilaha illallah mengkhianati Allah, laksanakan buih dalam lautan penuh. Tetapi ketika ditimbang imannya tidak ada sama sekali. Ketika dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, iman indah suaranya, cantik sebutannya, tetapi pengkhianat,
Lama lihat kita menjadi pengkhianat menyebutkan orang beriman. Kita tidak pernah beriman kepada Allah, cuma berkata beriman dengan Allah. Buktinya tidak pernah malu dan takut kepada Allah, akhirnya tidak pernah taat kepada. Makanya suatu proses pembuktian ketika kamu bekerja di kantor, bekerja di perusahaan, kamu mentaati apa saja yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Baik di dalam pekerjaan kantor, bahkan diatur tentang kehidupan kamu sendiri. Gak boleh pakai jamur, kamu buang jamur, ditaati. Tidak perlu pakai bordan, ditaati. Kenapa? Karena sesuap nasi. Karena najis itu kamu taati. Allah menghamburkan segalanya buat kamu. Pernahkah kau taat kepadanya? Bekerja dengan manusia, bekerja dulu baru diberikan gaji. Kepada Allah dibagi kamu segala-galanya, semua dibagi dulu, baru kamu kerja. Semua disiapkan. Ketika panas diturunkan hujan, ketika panas diantarkan angin, kita kalau lapar diberikan rezeki. Semua kamu belum sujud kepada Allah, belum taat kepada Allah, belum membenarkan kebenaran Allah. Hanya kamu dijadikan membenarkan apa yang dibenarkan oleh Allah. Apa sulitnya bagi kamu? Menolak apa yang ditolak oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah, membenarkan apa yang dibenarkan oleh Allah, menyayangi apa yang disayangi oleh Allah. Cuma itu yang diharapkan Allah kepada kamu. Tidak ada beban yang berat diberikan Allah kepada kamu. Apa yang beban yang berat diberikan Allah? Kamu tidak berjemur di tengah matahari sana untuk memuji Allah, menggoreng diri kamu dengan panas matahari, duduk sebagai tukang di sana. Tidak. Allah berikan kamu dengan nikmat. Ketika sholat panas, sholat Nabi, sholat zuhur ketika panas terik, sampai bayangan matahari itu di belakang bukit. Begitu Allah berikan kemudahan, tidak disuruh di tengah matahari itu kau memuji Allah, enggak. Kau sujud kepada Allah, tidak. Apa kurangnya Allah? Maka itu Allah berkata kaifa takfuruna billah. Kufur lagi karena bumi sudah dihamparkan luas, tumbuhan telah ditumbuhkan, bunga-bunga telah dimunculkan. Di mana bunga dimasukkan madu-madu, binatang-binatang menghisap madunya, di antaranya disimpankan di satu tempat. Lalu manusia mengambil madu daripada lebah itu pula. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi sibalin nas. Allah berikan madu di antaranya itu untuk obat penawar bagi manusia. Tapi manusia tidak sadar. Apalagi sih kurangnya Allah dengan itu. Maksud yang kita kaji adalah definisi iman dari mencapai tingkat iman menuju ketaatan dan takluk kepada Allah sehingga menjadi syahid Allah. Itu saja yang kita harapkan. Persaksian asyhadu la ilaha illallah ini yang wajib kita buktikan sehingga kita benar-benar takluk kepada Allah dengan kontrak iradatnya, dengan ilmu hayatnya, dengan sama basarnya. Apa yang telah Allah kontrak dan iradatkan, ketentuan yang tidak bisa dibantah. Di sana terdapat ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah suruh baca, Iqra, baca. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan diri kamu.
untuk mencapai tingkatnya iman dan belum beriman seorang hamba Allah. Ketika dia baca ayat Allah, lalu apa yang diperintahkan Allah di dalamnya tidak ditaati, belum beriman. Tadi perbandingan yang kita ucapkan beberapa masalah tadi untuk kita berpikir, kenapa manusia boleh taat dengan manusia tidak taat kepada pencipta manusia? Kenapa? Bila pihak kamu berbangga hati, kita umat Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan pihak kamu berbangga hati kamu, ila dina ila Allah al-Islam, kamu banggakan sebuah agama sisi Allah, agama Islam, padahal inna dina ila Allah al-Islam, sesungguhnya hukum di sisi Allah selamat. Kamu tidak pernah menegakkan hukum Allah untuk mencapai titik keselamatan. Menuju jalan keselamatan itu, buang segala kibir, sombong kamu, buang segala prasangka yang tidak baik, malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kamu taat kepada Allah. Tidak susah. Benarkan apa yang dibenarkan oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang. Senangi apa yang disenanginya, benci apa yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja cuma transaksinya, lain tidak ada. Apa susahnya? Tidak ada kesusahan bagi manusia yang benar-benar ingin menegakkan kebenaran di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia taat kepada manusia, dia membuat suatu barisan-barisan, lalu dalam barisan itu dia untuk mentaati pemimpinnya. Ketika kamu sholat juga, tetapi kamu tak pernah lurus saf kamu, padahal ada pemimpin kamu, seorang imam, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada kedisiplinan kamu, maka kamu benar-benar orang yang teraniaya. Kamu taat kepada manusia, Tuhan kamu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi manusia itulah Tuhan kamu. Tapi dimulai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nazzal 'alaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qabli hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Al-Quran, Injil yang juga diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, Injil, semua itu diturunkan Allah agar manusia mau berpikir. Begitu sayangnya Allah memberikan petunjuk kepada manusia, ditunjukkannya jalan kaki, dihamparkannya bumi, diberikannya segala-galanya, tanda kasih sayangnya. Tersesat jalan diturunkan Nabi, tidak benar jalan diturunkan Nabi lagi sebagai petunjuk. Apalagi yang kita maukan dari Allah? Apalagi disiapkan lagi surga, disiapkan pula neraka ancaman. Semua terisi dalam Quran. Bagi orang bekerja kebaikan dibuatkan surga, yang tidak baik dibuatkan neraka.
Demikian tadi perbandingan orang terdahulu, bagaimana orang-orang zaman Ibrahim, bagaimana orang-orang zaman Musa, bagaimana orang-orang zaman Daud, sampai zaman Isa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai zaman akhirnya kita ini. Semua telah diungkapkan, diceritakan dalam Al-Quran, bukan satu dongeng satu malam. Quran bukan kisah-kisah ciptaan dunia, tetapi kisah kenyataan. Di dalamnya ada proses pembagian, diceritakan tentang kejujuran manusia, kebaikan manusia yang berbuat kebaikan. Ya Allah akan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dilihatkan pula tentang kerajaan raja-raja yang zalim, Fir'aun la'natullah, sehingga Allah menyatakan, kami hidupkan kamu, kami biarkan kamu sehingga tidak hancur. Mati Fir'aun dibiarkan oleh Allah sehingga tidak hancur. Kita lihat inilah contoh Fir'aun la'natullah sebagai raja dalam dunia yang zalim, yang membuat hukum di balik hukum yang telah dihukumkan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun menjadi raja dalam dunia yang sama dengan Fir'aun dan Namrud, maka besok dia di hadapan Allah akan sama juga mendapat siksaan yang sangat pedih. Ketika mereka benar-benar memakai hukum hakam Allah, maka mereka akan dimuliakan Allah sebagai syahid Allah. Semua yang ada adalah tamsil. Di antaranya ada hukum-hukum yang telah dihukumkan oleh Allah, baik hukum perdagangan, baik hukum pemerintahan, baik hukum perkawinan, baik hukum faraid, semua ada di dalam Al-Quran. Kita sendiri tidak mau memakainya, berarti kita sendiri menolak hukum Allah, maka besok Allah akan melaknat kamu. Maka di dalamnya ada pula, ada di antaranya ada yang berbuat kebaikan dan ada pula berbuat kejahatan. Dan bagaimana sistematis Allah menghancurkan langit dan bumi, semua diceritakan. Ada sebagai ancaman kepada manusia yang beriman kepada Al-Quran, kepada kitabullah wa kutubihi. Allah sudah nyatakan, bila langit telah terbelah, manusia yang memahami, dia berpikir adalah langit adalah suatu unsur. Yang berilmu dia nyatakan unsur yang telah terbelah, unsur di langit telah habis, telah terbuka lebar melaksanakan benua Amerika. Tapi istilah dalam Al-Quran bila langit telah terbelah, ketika unsur itu tidak terbelah, tidak berlubang, maka semua panas-panas di bumi ini dari langit menghantam dari matahari ke bumi, mengambil uap-uap air lautan naik ke atas, ditiup daripada utara dan selatan, terjadi suatu proses pembekuan, terjadilah ice es. Ketika ozon telah berlubang, langit telah terbelah, uap-uap panas tidak dapat lagi menarik dari bumi, akhirnya panas terus ke kutub utara dan kutub selatan, menimbulkan banjir-banjir es akan hancur. Wa awal wal akhir, wal awal dan wal akhir, karena kehancuran langit dan bumi ini oleh tangan-tangan manusia. Semua kehancuran langit dan bumi ini oleh tangan-tangan manusia. Allah menyatakan dalam Al-Quran, bila bintang bertabrakan, kalau bintang sudah bertabrakan, kita sudah dengar bagaimana planet Mars yang terturun dan bagaimana pula mentari telah pecah. Sudah dengar
Berita itu telah Allah beritakan dalam Quran. Sebelum terjadi Allah telah tuliskan. Kita sendiri tidak meyakini. Sepatutnya orang beriman semakin hari semakin takut. Takut bukan karena hancurnya langit dan bumi. Takut karena dia akan diperiksa oleh Allah satu persatu. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Betapa aibnya berdiri di yaumil mahsyar. Sudah kita nyatakan kamu bukan VIP, kamu terbelakang. Kenapa harus berpikir untuk dimizan? Orang-orang yang pintar dia tidak mau dimizan. Dia mencari jalan untuk supaya tidak dimizan. Inilah orang-orang yang benar di sisi Allah. Wallahu ta'ala min al-jawanib yahfadni rabbi. Hasbi wa alaihi tawakkaltu, hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah. Baik hubungan malaikat kepada Allah, hubungan manusia kepada Allah, ada jawabul jawab. Nah, kalau itu terjadi, kalau itu memang terjadi, kenapa kita juga tidak pernah berbicara kepada Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau ciptakan aku begini, Engkau tahu kehidupanku, Engkau tahu kontrak iradatku. Tolong aku. Jangan Engkau jadikan aku orang yang tersesat, jangan Engkau jadikan aku orang yang terhina. Kalau juga Ibrahim boleh berpikir demikian rupa mencari Tuhan, kenapa kita tidak berpikir mencari Tuhan? Kenapa kita tidak berpikir mencari Tuhan? Kalau malaikat boleh dialog juga kepada Allah. Sebagai contoh ke dalam Al-Quran, Allah berkata, dalam malaikat bertanya, kita juga, Allah berkata, Udu'uni astajib lakum. Doa kamu, aku kabulkan. Pasti doa meminta berbicara, bicara kita, jawabul jawab. Nah, disinilah ruang yang dibagikan oleh Allah kepada kita untuk berpikir. Kenapa? Mengapa kita sampai sekarang kita tidak mau berbicara dengan Allah? Udah tua kita, kenapa? Dan mengapa kita tidak pernah berbicara dengan Allah? Kapan kita bicara dengan Allah? Kapan kita merasakan berbicara dengan Allah, berhubungan langsung dengan Allah? Hablum minallah, kapan? Kepada siapa kita minta arahan, jalan untuk kita berdialog kepada Allah, untuk kita berbicara dengan Allah? Kepada siapa? Siapa yang harus menunjukkan kita jalan ini? Apakah kita tidak ada peluang untuk bicara dengan Allah? Lalu kita laksanakan robot yang digerakkan cuma menonton. Allah menonton kita, kita bergerak sendiri tanpa ada hubungan minallah, hablum minallah. Karena Allah menyatakan hablum minallah, hablum minannas, hablum minallah, hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kepada manusia, hubungan kepada Allah, hubungan kepada Allah kepada manusia. Jadi ini jalan. Kapan? Kapan kita boleh berhubungan dengan Allah? Jawabnya, ketika datang keyakinan kamu yang benar-benar kamu yakin bahwa Allah itu mendengar, yakin bahwa Allah itu melihat, yakin bahwa Allah itu mengetahui, yakin bahwa Allah ini mendengarkan permohonan kamu, yakin bahwa kamu berbicara dengan Allah, yakin kamu dengan perasaan bahwa kamu merasakan, aku benar-benar merasakan berbicara dengan Allah. Itu jawabnya. Kapan kamu punya keyakinan? Dan kapan pula kamu dapat berhubungan dengan Allah? Apakah karena hanya mendengar cerita saja? Wah, bahwasanya malaikat berhubungan dengan Allah. Di sana Allah menyatakan hablum minallah, hablum minannas, mohon kepada Allah dan mohon manusia, mohon kepada Allah nanti waktu sembahyang. Waktu sembahyang adakah kamu berbicara dengan Allah? Adakah jawabul jawab? Kapan waktu salat kamu berjawab dengan Allah? Salat kau laksanakan perintahnya, tapi hablum minallah, hubungan diri dengan Allah. Kenapa para ulama tidak memberikan jalan? Kalau memang dia ulama, berikan jalan kepada masyarakat untuk berhubungan kepada Allah. Bagaimana jalannya?
Ulama adalah orang yang tahu. Orang yang tahu mempertanggung jawab kepada Allah, berikan jalan berhubungan kepada Allah. Kenapa manusia boleh berhubungan dengan jin, boleh berhubungan dengan syaitan, boleh berhubungan dengan makhluk lain? Kenapa tidak boleh berhubungan dengan Allah? Kenapa? Oh, berhubungan dengan jin, dengan bakar, kemudian bakar itu dan sebagainya dibikin di gunung sana, di bukit, di hutan rimba, berhubungan dengan jin. Mereka punya jalan berhubungan dengan jin. Tapi berhubungan dengan Allah, kenapa sampai menit dan detik ini tidak ada yang mengungkapkan cara berhubungan dengan Allah? Akhirnya kita, apa boleh besok kita mati berhubungan dengan Allah? Dalam dunia sendiri kita tidak pernah hablum minallah. Padahal Allah berkata, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini sangat dekat, sangat hampir daripada dua urat batang leher kamu. Sangat mustahil kamu tidak boleh berhubungan dengan Allah yang sangat dekat kepada kamu. Wa nahnu akrabu minkum walakin la tubsirun. Dan kami ini sangat dekat kepada kamu, akan tetapi kamu tidak melihat kami. Kalau begitu, kalau Allah sangat dekat, kenapa tidak berhubungan kepada Allah? Kenapa? Benarkah kamu beriman kepada Allah? Nah, jawabnya belum beriman kamu kepada Allah karena kamu tak pernah berhubungan dengan Allah yang padahal dia sangat dekat kepada kamu. Lalu tanya, jalan berhubungan dengan Allah ini yang patut ditanyakan dengan para ulama, dengan para kiai, dengan para ustaz, dengan ahli pidato. Tolong berikan jalan kami untuk berhubungan dengan Allah. Salat, anak kecil boleh tahu. Kapan kamu berbicara kepada Allah tentang salat? Takal Allahu Akbar. Apa itu bicara kepada Allah? Lalu adakah jawabnya? Berbicara dengan manusia, dia merasakan karena dia berhadapan antara diriku dengan dirimu, berhadapan. Kamu berbicara, aku dengar dengan telingaku, dan aku bicara, kau dengar dengan perasaan, dengan telingaku. Karena aku berhadapan kepada kamu, nyata aku berbicara dengan kamu. Lalu dengan Allah, ya Allah berkata, wa nahnu akrabu ilaihi min habli warid. Aku itu sangat dekat, kami itu sangat dekat, sangat akrab daripada dua urat batang leher kamu. Apakah kamu berbicara sebagaimana berbicara dengan manusia? Jawabnya mustahil. Kalau begitu bagaimana pula berbicaranya, berhubungan kamu dengan Allah yang sangat dekat kepada kamu? Nah, ini yang patut kalian gali, kalian cari, karena mati sangat dekat. Mati sangat dekat. Jangan cerita bahwa Allah itu abstrak, Allah itu wujud, Allah itu nyata. Allah bukan abstrak, Allah nyata, wujud. Allah wujud, kidam, baqa. Ngapain kamu cerita wujud tapi kau tidak nyata? Allah itu wujud berarti ada itu adalah nyata. Baik dengan kodrat iradatnya, dengan ilmu hayat, sama seluruh nyata. Kodratnya dapat kau lihat, iradat, ilmunya dapat kau pandang, kehidupannya dapat kau lihat, semua dihidupkannya dapat kau lihat. Sama pendengaran, kamu dapat dengar, basar, kamu dapat melihat semua, kalam kau dapat berbicara, ilmu dia semua kamu dapat dengar dengan nyata. Tapi kenapa kamu tidak dapat berhubungan kepada Allah dengan nyata? Nyata bagi kamu, abstrak bagi orang lain, tapi nyata bagi diri kamu. Disinilah yang membuat kamu jauh daripada Allah. Allah dekat, kamu usir dia karena kamu tidak mau lebih dekat kepada. Sepatutnya kamu yang lebih dekat kepada Allah, bukan Allah. Allah memang sangat dekat, tapi kamu yang menjauhinya.
maka kamu berusaha mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah betul-betul akrab, sangat dekat, sehingga tidak terpisah, sehingga tidak dapat, tidak sanggup. Kalau setianya bayang-bayang kepada kamu, kemanapun kamu pergi, bayang-bayang ikut kepada kamu, karena kamu pemilik bayang-bayang. Padahal kamu juga bayang-bayang. Kamu itu bayang-bayang. Bayang-bayang yang setia kepada kamu, dia tidak akan melewati batas yang kau tentukan. Hubungan dia dengan kamu sangat rapat. Yang menjauhkan kamu dengan dia cuma cahaya. Menjauhkan kamu dengan bayangan itu dengan cahaya. Menghampirkan kamu dengan bayangan itu juga dengan cahaya. Ketika diri kamu bergerak, bayang-bayang kamu juga ikut bergerak. Tetapi bayang-bayang bukan kamu, dan kamu bukan bayang-bayang. Begitu juga kamu bayang-bayang. Kamu tidak ada. Semua dikelongsong. Yang digerakkan, yang dilihatkan, yang didengarkan, yang dihidupkan. Yang maha hidup, Allah subhanahu wa ta'ala, yang menggerakkan, yang melihatkan segalanya, Allah. Jadi diri kamu bayang-bayang, tapi punya Allah kamu. Tidak ada diri kamu, yang ada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu kamu bayang-bayang. Bayang-bayang bukan Allah. Allah milik diri tersendiri. Bayang-bayang itu hanya mengikuti gerak, kodrat dan iradat pemiliknya, Allah yang maha berkuasa. Kenapa kamu tidak berhubungan kepada diri yang memiliki diri kamu? Dengan apa cara kamu berhubungan? Jawabnya dengan rasa dan perasaan. Ketika kamu benar-benar kepingin merasakan, kamu tidak memikirkan yang lain. Kamu merasakan, aku merasakan bahwasanya Allah memandang aku dengan penuh kasih sayang. Malunya rasa diriku, rasa hancur di mana hatiku. Aku merasakan Allah tersenyum memandang aku, dan aku berdialog kepadanya dengan perasaan. Sehingga aku berkata, ya Rabb, betapa banyak dosa jasad itu. Kenapa kau biarkan aku bergelimang dalam dosa, padahal engkau ada yang maha berkuasa. Kau biarkan aku, padahal engkau berkuasa. Sekiranya engkau tidak menolong aku termasuk orang yang paling rugi, ya Rabb. Mungkin perasaanmu mendengarkan, wahai kekasihku, salahkah aku menguji kamu? Sabarlah engkau dengan ujianku. Dengan apa engkau mendengarkan? Jawabnya dengan perasaan. Kenapa kamu tidak mau berhubungan dengan Allah dengan perasaan? Menjalin perhubungan dengan perasaan sehingga kau akrab. Dari hari demi hari kamu mulai, tapi sampai kini kamu tak pernah mulai menjalin keakraban dari dirimu dengan Tuhan. Diri yang zahir ini sepatutnya akrab kepada pemiliknya. Mata ini sepatutnya akrab kepada yang maha melihat sehingga dia malu. Telinga ini akrab kepada yang maha mendengar sehingga dia malu dan takluk. Jasad yang hidup ini takluk kepada Allah yang maha hidup, karena tidak ada artinya seluruh metafisik ini. Tidak ada gunanya. Dia bergerak karena digerakkan, dia hidup karena hidupkan. La tatakharraka zarratan illa biiznillah. Tidak akan bergerak satu zarah pun kecuali dengan izin dia. Tubuh ini laksanakan wayang yang diperlukan oleh dalam. Satu masa diletakkannya tidak diperdulikan. Satu masa dalam mengambilnya, dijadikannya Arjuna. Dia juga yang berbicara. Si dalang juga yang menjadi Arjuna. Satu masa dijadikan Petro.
Si dalang juga yang menjadi Petro. Satu masa dia jadi garing. Ini kulit saja yang dimainkan, berbentuk garing, tapi si dalang juga yang menjadi garing. Garing, Petro, Arjuna, semua pun itu si dalang yang jadinya, yang bersuara pun dalang, yang menggerakkan pun dalang, yang lain kulit tidak ada artinya. Maka Anda sendiri sama dengan wayang kulit, tapi keakraban dirimu, cobalah kamu berusaha mendekati si dalang itu sendiri. Kulit ini tidak ada arti, tapi cobalah kulit ini pasrah. La haula wa la quwata illa billah. Buktikan tidak ada daya apalagi kekuatan kecuali dengan Allah. Maka itu yang kau pelajari ketika kamu tidak mau merasakan hablum minallah, tidak ada artinya semua yang kau pelajari. Semuanya dari Allah. Ketika kau merasa ilmu yang datang ini ilmu Allah, maka kamu bahagia. Maka alladzi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Allah yang mengatakan, maka engkau berguru dengan Allah itu adalah lebih baik daripada berguru dengan manusia. Berteman dengan Allah adalah lebih baik daripada seluruh isi alam. Karena berteman dengan Allah, kamu akan dibawanya ke jalan yang lebih baik. Berteman dengan manusia lebih banyak membawa kecelakaan. Maka berteman dengan Allah itu adalah lebih mulia. Berkawan dengan Allah. Bagaimana cara engkau berkawan dengan Allah? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang memuji Allah, yang selalu ingat. Nah, ya yadhkur, orang yang selalu ingat. Ingat, kalau orang Jawa bilang eling, tapi ingat di dalam kata Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ingat kepada Allah bahwa Allah yang Maha berkuasa. Allah yang selalu melihat, Allah yang selalu mendengar, yang kekuasaannya seketika dia boleh mencabut kekuasaan pada diri kamu. Baik mata boleh dibutakannya, baik telinga boleh ditulikannya, baik lidah kamu boleh dikeluhkannya. Kamu ingat dengan kekuasaan Allah yang seketika dia boleh mencabut apa yang dikuasakannya kepada diri kamu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu ingat tak kala berdiri, tak kala berjalan, duduk dan berbaring. Jadi kalau hanya subhanallah kau ingat, kau sendiri tidak membersihkan diri, tidak ada artinya. Kau puji subhanallah, Allah memang maha suci, tidak bertambah kesucian Allah itu, karena dia maha suci. Andaikan seluruh isi langit dan bumi ini memuji subhanallah pun tidak bertambah kesucian, karena dia maha suci. Tapi diri kamu, maka itu orang-orang alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang ingat, yang bersyukur kepada Allah. Setelah dia ingat, dia bersyukur kepada Allah. Ketika matanya memandang yang masih terang benderang, dia baca, bersyukur, membaca ayat Allah. Lalu dia memuji kebesaran Allah. Maha suci Engkau ya Allah, yang telah melihatkan aku, memandangkan aku keindahan alam semuanya ini. Jauhkan mata pandang ini dari pandangan yang maksiat ya Allah, dari penglihatan yang maksiat. Jangan kau hukum dia ya Allah, Engkau yang melihatkan dia juga, Engkau pula yang menghukumnya. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau yang menolong kami. Dengan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, kamu semakin dekat kepada Allah ketika kamu sadar, kamu melihat ada kesalahan, kamu minta ampun segera kepada Allah. Kamu mendengar yang tidak baik, minta kesalahan, segera minta ampun kepada Allah. Bukankah kamu selalu ingat kepada Allah? Alladzina yadhkuruna Allah. Kemudian dapat rezeki mata yang baik, bersyukur, rezeki makanan apa saja, bersyukur kepada Allah.
Alladzina yadhkur. Orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Jadi orang-orang yang ingat kepada Allah, orang-orang yang ingat kepada Allah, ingat tak kala dia duduk, dia pikir, ya Allah, kalau aku ini berdiri belum macam mana aku ini, amal tak punya. Tak kala dia berdiri, ya Allah, kalau aku tidak dapat melangkahkan kaki bagaimana? Langkah kedua aku tidak betul bagaimana? Mati aku bagaimana? Semua dia berpikir, maka dia selalu hampir, selalu dekat kepada Allah. Ini orang yang selalu dekat kepada Allah. Kamu puji Allah, sedangkan kamu tidak mendekati dia. Maka kau puji namanya. Untuk apa? Sedangkan kamu tidak bersyukur. Betapa kupurnya kamu. Kau puji namanya, sedangkan kamu berbuat maksiat di hadapannya. Untuk apa? Tapi kau puji namanya, tapi kau sadari di balik nama yang kau puji itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kau pikir, ya Allah, kurang apa lagi kau kepada aku ini? Telah kau berikan segala bumi yang luas ini, diambil, tak pernah bayar. Apa saja yang tumbuh tak pernah bayar. Buahnya dimakan, tak pernah ngasih apa. Sebiji mangga yang kita makan, lazat nikmat, dari masam kemudian ke masa manis, kemudian sampai manis dan lazat. Sebiji ini saja kamu bagaimana untuk membalas Allah? Tak dapat. Ya, belum lagi matamu. Matamu tidak ada spray di luar, tidak ada jual di luar. Jadi kalau kamu mengingat ini, subhanallah, aku melihat diri sehingga aku tidak dapat memandang diri. Dengan pandangan yang ada kau berikan kepadaku, aku tidak dapat memandang diriku, ya Allah. Boleh kau pandang dirimu? Ya Allah, dengan pandangan yang kau bagikan kepadaku, yang kutatapi semua ciptaan, sehingga aku lupa kepada diri. Dan sampai kini pun aku tak pernah memandang kamu. Kapan kalian memandang dirimu? Dari mana kau memandang? Kalau memandang dirimu dari atas, tidak sempurna. Memandang dari kanan juga tidak sempurna. Memandang dari kiri juga tidak sempurna. Dari hadapan juga tidak sempurna. Belakang pun tidak nampak. Kapan kau memandang dirimu yang sempurna? Padahal Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu dengan sempurna. Berarti kalau memandangnya baru sempurna. Memandang seseorang sempurna, semua sempurna. Tapi kalau kau pandang dari depan, belum sempurna. Samping, belum sempurna. Kiri, kanan, apakah itu sempurna? Jawabnya belum sempurna. Padahal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu dengan sempurna. Allah yang maha sempurna. Kamu tidak sanggup melihat diri kamu. Maka itu, maha suci Engkau, ya Allah. Kau jadikan mataku, aku menatapi segala apa yang kau cipta. Tetapi aku sendiri tidak dapat menatapi diriku. Maka itu benar Allah. Wa fi ampusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Pada diri kamu, kenapa kamu tidak perhatikan? Bahwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kamu, di situ aku sekarang. Nah, ketika kamu juga tidak sanggup melihat, sudah kau berkata, ya Allah, ya Allah, telah kupandang Lajawardi yang menguning, telah kulihat cahaya-cahaya yang kau lihatkan, telah kupandang segala yang kau hidupkan, telah ku tatap bulu-bulu di mana lengan tanganku. Tetapi aku tidak dapat melihat yang di dalam pada diriku, dan tidak dapat memandang seluruh batang tubuhku. Hanya sebagian-sebagian yang boleh kupandang. Hanya Engkau yang boleh memandang aku, yang hanya Engkau yang boleh melihat aku. Aku sendiri belum kenal dengan diriku. Sudah kenal kamu dengan diri kamu? Kau lihat kalau di cermin kebohongan kamu, kepenipuan kamu sendiri.
Kapan kamu boleh mengenal diri kamu? Maka itu Allah berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya rata-rata, baru kenal Tuhannya yang nyata. Kamu tidak sanggup mengenal diri kamu rata-rata. Mana mungkin kamu kenal dengan diri kamu? Karena diri kamu bukan kamu punya. Tubuh kamu Allah punya. Hati dan nyawa Allah punya. Rahasia yang ada Allah punya. Kalau begitu, di mana kamu? Jawabnya tak ada. Siapa yang ada? Allah. Kalau Allah yang ada, masa kamu tidak dapat berhubungan dengan Allah? Kalau Allah yang ada, kau ucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah, masa kamu tidak boleh berhubungan dengan Allah? Maka ketika kamu telah dapat berhubungan dengan Allah, doamu makbul. Apa saja yang kau minta makbul. Tinggal kamu malu atau tidak malu. Tinggal kamu malu atau tidak malu. Ketika Allah uji kamu dengan kehidupan miskin, karena nabimu miskin, nabimu sebagai contoh. Kenapa kau cari dunia ini, kekayaan dunia? Padahal Allah telah menyatakan, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini cuma tipuan belaka. Kenapa kau kejar? Ini semua hayalan. Ini cuma tipuan. Kamu cuma dipinta oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi sebagai saksinya. Itu saja. Apa berat kamu menjadi saksi Allah? Apa saksinya? Menyaksikan bahwa Allah itu memang raja. Ketika Allah itu raja, maka ada hukumnya. Hukum itu adalah undang-undangnya. Kau laksanakan undang-undang Allah itu. Apa susah melaksanakan undang-undang Allah? Sebagai orang yang mau menjadi saksi, membenarkan apa yang dibenarkan oleh pencipta dirinya, penggerak dirinya. Yang haram, ya haram. Yang halal, bicarakan halal. Jangan dimakan, jangan makan. Apa berat? Itu saja kamu sebagai saksi. Tidak menduakan Allah. Siapa Tuhan? Allah yang menciptakan diriku dan diri kamu. Apa menyerupai lain? Allah tidak menyerupai sesuatu. Mana mungkin kalau kamu menyerupai gelas, pemilik kamu menyerupai gelas, menyerupai pohon kayu, menyerupai ayam, tidak menyerupai sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun yang menyerupai dengan dia. Maka itu pelajari macam mana berhubungan diri dengan Allah. Tiap malam duduk, tengah malam istri kita tidur, kita bangun. Berpikir, bukan memikirkan zat Allah. Memikirkan bagaimana berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami bagaimana supaya kita lebih dekat, lebih cinta. Kalau kita telah memandu cinta, Allah cinta. Kita sendiri belum cinta, mana mungkin Allah mencintai kita? Mana mungkin? Ketika kamu mencintai seorang perempuan, baru perempuan mencintai kamu. Ketika kamu tak pernah mencintai, mana mungkin perempuan mencintai kamu? Allah sudah berikan pengorbanan kepada kita. Kita hanya berkorban untuk melaksanakan saja nafsu ini saja. Tidak sanggup. Allah sudah korbankan langit, bulan, bintang, semuanya. Segala ilmu-ilmunya semua dia bagi.
Kita berkorban hawa nafsu saya. Satu saja. Hawa nafsu. Ini tidak satu. Cobalah. Hawa nafsu ini dibarengi dengan rasa malu. Belajarlah nafsu yang ada kepada kita ini, rasa malu dan takut. Kemudian belajar rasa cinta, mencintai yang mencintai. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah untuk manusia, Allahumma rzuqna hubbaka, wahai Tuhan kami berikan rasa cinta kepada Engkau. Wa hubba man ahabbaka, mencintai siapa yang mencintai Engkau. Wa dan hubba, dan mencintai man siapa. Wa hubba man ahabbaka, yang mencintai Engkau. Agar kita dapat mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dapat mencintai orang yang mencintai Allah. Nah, sehingga kita akan membuat satu tali kasih. Maka itu belajar. Mudah-mudahan kamu mulai malam ini juga belajar hablum minallah, berhubungan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kamu merasakan, ya Allah, tidak sia-sia Allah memberikan mata, otak, telinga, semua ini. Maha suci Engkau ya Allah. Kemana cari gantinya? Tidak ada ganti mata ini, tidak ada ganti telinga, tidak ada ganti segala-galanya yang ada di metafisika. Tidak sia-sia Kau ciptakan. Jadikan aku sebagai syahid. Kasih Engkau dan cinta kepada Engkau. Amin. Amin. Ya Rabbana ya Karim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Qahir. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinamakan suka itu asyik. Kalau sudah suka, timbul asyik. Asyik, wah, ini namanya khasyun. Khasyun inilah yang asyik, khusyuk. Khusyuk, yang mendengarkan khusyuk, yang bicara khusyuk. Yang berbicara tentang Allah, tentang ilmu Allah, itu asyik. Syaitan tidak dekat. Yang benar-benar kita bicarakan tentang ilmu Allah. Tapi ketika kita menyimpang dari ilmu Allah, ngantuk mulai datang. Itu ngantuk. Kadang-kadang kita teranggut-anggut. Padahal kita ngantuk. Untuk menghilangkan malu supaya jangan sampai kita diketahui tidur, dia masih terngengel. Persis ngantuknya itu. Saya senang kalau gitu. Kehidupan saya memang full. Kadang-kadang 24 hours no sleep, 24 jam tidak ada tidur, terus senang. Akibatnya itu membawa kepada diri sendiri, tidak makan. Tapi alhamdulillah, supaya besok jangan masuk api neraka jahanam. Jadi karena berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dibicarakan Qahir itu benar. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW, kematian mereka sangat dekat. Perang, berjuang, perang, terus mengalir darah. Setiap seorang Tuhan itu dekat kepada Allah, karena besok belum tentu hidup. Malam ini atau besok akan terjadi penyerangan. Tidak seperti bedil, pistol, senapan. Tidak kita gunakan begitu. Pedang yang dicabut. Masing-masing sudah lebaran jantung terjadi. Masing-masing udah cang, ini yang akan kubunuh. Satu ini akan berhadapan. 200 meter. Terdengar suara muki. Siapkan tentara kamu, siapkan termo. Udah siap. Satu orang berangkat, 3 orang atau 5 berangkat dulu. Sana musuh juga 5. Cabut pedang. Kunus, jatuh, mundur lagi. Begitu seterusnya.
Jadi yang dihadapi itu kematian. Namun ketika perang telah terjadi, Islam sudah mulai jaya terus. Umat Muhammad Rasulullah SAW selesai perang yang terbesar, Nabi Muhammad berkata, masih ada satu peperangan yang harus kita hadapi yang paling besar, yang paling hebat. Para sahabat berkata, apa? Tidak, kan perang Tabuk lebih hebat, perang Kanda. Kata Nabi, masih ada satu. Para sahabat bertanya, perang apa? Hawa nafsu. Dan sekarang kita masih perang. Ketika hawa nafsu kita naik, kita mati, kafir. Ketika kita betul-betul hubung dunia dengan kenafsuan kita, kafir. Maka nafsu ammarah bisu'i ini yang ada dengan kita, kafir. Mati dalam amarah. Nafsu yang membawa keburukan. Ketika kita tidak sanggup menahan hawa nafsu yang membawa ke dalam keburukan. Inna nafsa bi'ammarati bisu'i. Ini tidak dijamin masuk surga. Tempat kita dalam api neraka jahanam. Kemudian la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah kata Allah demi nafsu yang menyesali diri. Ini nafsu juga kita harus perang. Ini tidak ada jaminan masuk surga. Dua nafsu tetapnya dalam api neraka jahanam. Apakah kita tidak takut? Tiap detik dan saat kita melakukan peperangan yang memang hampir-hampir kita ini tetap dalam neraka jahanam. Maka dua nafsu, yang pertama amarah, yang kedua lawam, ini tidak masuk dalam surga, tetap dalam neraka jahanam. Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya. Sedangkan nafsul malhamah, ketika dia berbuat, dia taubat dan minta ampun, kemudian dia berbuat lagi, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala 700.000 tahun dalam api neraka jahanam. Baru ketika Nabi Muhammad SAW akan diundang ke Khadijatul Qusiyah, baru dikeluarkan dengan syafaat Rasulullah SAW. Sebenarnya yang menjelaskan kepada kita tidak ada. Peperangan memang dengan pedang tidak ada, tetapi dengan air mata. Dua yang dijamin oleh Allah. Yang pertama, darah yang berwarna merah, karena dia jihad sabilillah, boleh lewat ke dalam surga. Yang kedua, darah berwarna putih, air mata seorang hamba yang takut kepada Allah karena nafsu. Air mata ini adalah darah yang bukan mengalir dari pelupuk matanya, tapi keluar daripada lubuk hati. Bukan dari mana, tapi dari hati. Karena malu, karena takut azab Allah, takut Allah benci kepadanya, takut Allah tidak mau memandang wajah, takut karena Allah tidak mendengar lagi doanya. Adakah di antara kamu merasa takut? Ini yang kamu perangi nafsu diri kamu, perang nafsu amarah, nafsu yang selalu membawa keburukan, nafsu membawa hasad, dengki, takbur, sum'ah, sombong. Nafsu inilah yang menghancurkan, yang membawa kita dalam kesusahan, membawa kita dalam kemudaratan, membawa kita menyekutukan Allah, sehingga apa yang diuraikan benar. Karena syahadat manusia, dia hadirkan dirinya sementara dia berkata Tuhan pun tak ada, tetapi dirinya ada. Dia doakan Allah, dia sekutukan Allah.
Padahal dia berkata yang wajib pada dirinya kalimat thayyibah, tauhid, tawakid, tak jalannya yang satu kepada Tuhan, kepada Allah. Tidak ada yang lain, cuma Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang ada, cuma Allah. Wala hayyun, wala sami'un, wala basirun, wala alimun, wala muttakallimun, kullun bihaqikati illallah. Semua hakikat Allah semua. Jadi syahadat, bersaksi iya, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada yang lain kecuali Allah. Yang lain Tuhan-Tuhan termasuk diri kamu pun tidak ada kecuali Allah. Karena manusia ketika dia menyatakan wala hayyun abdan, tidak hidup kecuali Allah. Wala sami'un, wala basirun, wala alimun, tidak berilmu. Wala muttaqalimun, kullun bi haqiqati Allah. Semua hanya hakikat Allah semata. Manusia la haula wala quwata illa billah. Oleh karena nafsu egoisme manusia sekarang, syahadat bersalah-salah dia tidak. Maka Maha Suci Allah memberikan kita jalan bahwa syahadat tauhid itu hanya mentauhidkan Allah semata, tidak ada yang lain. Bahkan syahadat Rasul itu menyatakan dirinya ada sebagai Rasul, sebagai pesuruh. Rasul itu adalah pesuruh. Nabi tidak ada, tapi Rasul adalah pesuruh. Pesuruh itu adalah hamba. Kamu mau atau tidak disuruh oleh Allah sebagai bayang-bayang Muhammad, karena dia adalah pesuruh. Pesuruh yang dicontohkan oleh Allah sebagai wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Muhammad itu tidak berbuat dengan nafsu dia, semua itu perintah Allah. Dan kamu juga sepatutnya ketika kamu ikuti bayang-bayang Muhammad, maka benarlah kamu umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anakku yang muliakan Allah, yang paling penting itu adalah bagaimana kamu menyingkirkan, membunuh, memerangi hawa nafsu. Memerangi dan membunuh hawa nafsu ini adalah wajib ketika kamu mampu. Dengan apa membunuh hawa nafsu? Jawabnya dengan puasa. Apakah puasa dengan makan? Bukan. Puasakan matamu dari memandang yang maksiat. Puasakan telingamu dari mendengar yang maksiat. Puasakan alam pikiranmu dari menghayal yang maksiat. Puasakan hatimu daripada pemikiran yang maksiat. Seluruh metafisik ini kau puasakan daripada yang haram dan yang subahat. Ketika telah kau berpuasa, untuk apa kau berjalan kiranya tidak ada manfaat? Lebih bagus kau puasakan kakimu di rumah. Dan kau berdiri di tingkat sholat, mungkin kau boleh sholat, daripada berjalan tempat maksiat yang tidak ada artinya. Kau gunakan kakimu berdiri untuk menegakkan sholat. Kau puasakan matamu dari pandangan maksiat. Ketika kamu masih mampu, matamu masih oke, bukalah Quran. Ketika kamu dapat membacanya semampu matamu di saat itu, kemudian seterusnya kau mampu lagi,
Bacalah ayat-ayat Allah yang kamu mampu dengan mata. Berarti kau telah memuasakan yang lain, tetapi kau telah membuka satu jalur keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasakan telingamu dari pendengaran yang maksiat, karena nafsu itu berada di telinga kamu. Ketika kamu mendengar deru angin, desauan angin, sentuhan daunan, sentuhan bunyi suara mesin dengan kalimah-kalimah Allah, betapa indahnya telingamu yang telah mendengarkan. Dengan demikian, kalau hari-hari kamu telah berusaha membunuhnya, kamu dapat memeranginya dan kamu dapat membunuhnya. Dan sangat mustahil kamu tidak dapat membunuhnya ketika kamu masih mempunyai kemauan untuk membunuhnya. Makanya membunuh nafsu itu hanya dengan jalan puasa, maka nafsu tidak akan berdaya. Ketika nafsu dipuasakan, maka Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Nafsu berkata, anta rabbi Allah wa ana abduka. Engkau hambaku, engkau Tuhanku dan aku hambamu, ya Allah. Tapi betapa indahnya ketika nafsu itu telah kamu hancurkan. Allah berkata, aku menjadi matamu, dengan aku engkau memandang. Aku menjadi telingamu, dengan aku engkau mendengar. Aku menjadi mulutmu, dengan aku engkau berkata dan berhujjah. Aku menjadi tanganmu, dengan aku engkau memanah dan memegang dan memanah. Aku menjadi kakimu, dengan aku engkau melangkah dan menendang. Kalau seluruh metafisik aku, siapa kamu? Kalau seluruh metafisik itu berkata, Allah berkata aku, siapa kamu? Matamu aku, kata Allah. Dengan aku kau memandang, dengan aku kau mendengar, dengan aku kau berhujah, dengan aku kau berjalan, memanah dan sebagainya. Siapa pula kamu kalau sudah begitu? Adakah kamu? Jawabnya, tidak ada kamu. Kalau begitu, siapa yang ada? Allah. La ilaha illallah. Inilah jalan yang paling baik bagi kamu. Membunuh nafsu adalah dengan berpuasa. Berpuasa itu bukan lapar dan dahaga, tapi mata, telinga, pikiran, mulut, tangan, dan kaki. Berpuasa tangan. Bagaimana pula berpuasa tangan? Jangan menyentuh yang maksiat. Dan banyak kau lihat tanganmu berlumuran dosa. Ketika kau pandang tangan ini berlumuran dosa, kau malu. Sedangkan Allah berkata, yadullahi fauqa aidihim, tangan aku di atas tangan mereka yang berbaiat. Ketika dia berbaiat itu, maka di atas tangan orang yang berbaiat itu tangan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, kamu malulah dengan tangan ini yang selalu berbuat kemaksiatan. Ketika mata, telinga, dan mulut telah kamu palingkan dalam masalah maksiat, karena kamu matamu kau kuasakan, telingamu kau kuasakan, mulutmu kau kuasakan. Ketika tiga itu kau kuasakan, summum bukmum umyum fahum la yarji'un, kamu tidak akan melihat. Summum bukmum umyum fahum la yaqilun, kamu tak berakal. Summum bukmum umyum fahum la yatafakkarun, kamu tak akan dapat berpikir kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, illa biiznillah, kecuali izin Allah semuanya. Anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi peperangan yang harus kita awali dan harus kita atasi sekarang, mulai hari ini, yang kau ketahui, yang kau dengari, yang kau pahami, masih berkelangsungan yang lebih hebat daripada perang Badar dan perang Uhud maupun Khandaq, yaitu perang hawa nafsu
yang wajib kamu bunuh, yang wajib kamu lawan tiap hari, tiap saat, tiap waktu, agar takluk nafsu pada dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seluruh nafsu pada dirimu telah takluk, tentu anta rabbi ya Allah wa ana abduka. Seluruh metafisik kamu yang berbicara, bukan lisan kamu yang berbicara. Lisan adalah cuma sarana pergerakan dari seluruh metafisik ini, desakan kepada tubuh, kemudian langsung keluar terlontar kepada lisan kamu. Anta rabbi ya Allah wa ana abduka. Ketika seluruh metafisik kamu merasa ngilu, rasanya pedih, rasanya sudah sedih, rasanya tahu dirinya tidak berdaya, tahu dirinya lemah, tahu dianya bertuhan, tahu semua metafisik ini syahid Allah, bulu-bulu syahid Allah, semua syahid Allah, semua menjadi saksi-saksi, semua akan bercerita di hadapan penciptanya. Maka penciptanya bukan mulut kamu itu yang berkata. Ketika semua telah menyadari gaib dia, la haula wa la quwata illa billah, insyaallah kamu yakini bahwa Allah sangat dekat kepadamu. Kamu pasti malu kepada Allah yang sangat dekat kepada kamu. Kalau kamu tak malu kepada Allah yang sangat dekat kepada kamu, mulai hari ini kamu berdoa kepada Allah, jadikanlah kau binatang, karena tidak paham lagi. Namun ketika kamu sangat paham, sudah paham sangat dekat Allah kepadamu, kenapa engkau tak pernah rasanya segar, rasa malu? Tidak tahu malu lagi menjadi hamba Allah, tidak tahu diri menjadi hamba Allah, tidak balas budi. Untuk balas budi Allah saya tidak sanggup. Kita cuma bertuhan, cuma menjadi hamba, cuma menjadi saksinya saja. Bukan apa-apa yang Allah minta. Allah tidak minta apa-apa dari kamu. Tidak minta balas ciptaan matanya, tidak minta dibalas ciptaan telinga, semua tidak. Cuma minta menjadi saksi, membenarkan Allah itu Raja, membenarkan apa yang dilarang Allah. Jangan kau pakai yang apa yang dilarang Allah. Tinggalkan semua itu tadi Allah mau. Lalu membenarkan apa yang dibenarkannya, mencintai apa yang dicintainya. Salahkah Allah buat begitu kepada kamu? Apalagi kurang Allah kepada kamu? Apalagi? Memang kau tak tahu diri, kau berzina di hadapannya, tidak pernah rasa malu. Kan sudah nyata, Allah sangat dekat kepada kamu. Kamu berzina, kamu bernipu Allah di hadapannya, kau menyekutukan Allah di hadapannya. Kenapa kau tidak malu lagi? Sadarlah wahai manusia, sadarlah kamu besok kembali kepada Allah. Memalu nanti kepada Allah, gugur daging muka kamu, tanggal daging kamu, terjulur lidah kamu. Apalah artinya kamu menangis di akhir nanti? Apalah artinya kau menyesal di dalam kubur? Kenapa kamu tidak mau menjadi saksi Allah? Kenapa kau tidak mau menjadi syahid Allah? Apa salahnya Allah kepada kamu? Apa kurangnya Allah kepadamu? Apa kurangnya Allah kepadamu lagi? Ya Allah, telah aku sampaikan ya Allah kepada mereka, dan kau tuntut aku ya Allah. Aku telah menyuruh mereka jalan engkau ya Allah. Sama aku yang ketahui, engkau beri pengetahuan. Jangan kau tuntun aku ya Allah. Wahai Tuhan yang menjaga manusia, engkaulah membalikkan hati mereka ketika tertutup pintu hatinya.
Engkaulah menghancurkan hati mereka ketika beku hatinya. Engkaulah menarik mereka ke jalan Engkau, bukan aku ya Allah. Aku hanya menyuruh, Engkau juga yang tolong aku ya Allah. Ambillah mereka di jalan Engkau ya Allah. Ketulah pintu hati mereka ya Allah. Kasihanlah mereka yang cinta kepada Engkau, yang tidak tahu jalannya cinta, yang mereka tidak tahu jalan membunuh nafsu. Tolong mereka yang kau inginkan ya Allah. Engkau yang menarik mereka ke jalan Engkau, bukan aku. Ya Allah, limpahkan kurniamu kepada junjunganku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami ini bayang-bayang kekasih Engkau. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Azim. Ampunkan dosa-dosa kami yang bodoh itu. Bimbing kami ini ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami, ibu kami. Ampunkan dosa anak dan istri kami. Jadikanlah kami keluarga yang bersyukur. Jadikan kami yang bersyukur kepada Engkau, yang cinta kepada Engkau. Kumpulkan kami kepada orang-orang yang beriman. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang cinta kepada Engkau. Orang-orang yang memerangi hawa nafsunya. Kumpulkan kepada kami ya Allah, sampai di hadapan Engkau. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.